Saya ingin tanya sama ibu-ibu, kira-kira mana yang paling bagus? Kasih cepat atau doa makan? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kasih cepat atau doa makan? Pasti kita bingung memilih. Kalau cepat, ya tidak makan. Kalau makan, lama. Nah, baik. Tidak mengapa, itu hanya untuk membagikan semangat. Ada lagi pertanyaan, Pak. Tolong dijawab. Tadi ibu-ibu. Pak, kalau ada tukang perahu, pembuat kapal, kira-kira orang yang buat kapal ini, dia buat kapal itu untuk tenggelam atau mengapung? Mengapung. Tapi kenapa ada kapal yang tenggelam? Padahal dibuat untuk mengapung. Nanti kita jawab. Betul? Saya tanya sama ibu-ibu lagi, Pak. Memang kalau saya diundang ceramah, saya suka bertanya-bertanya. Supaya apa? Hemat waktu. Ibu, kalau ada ibu lihat ada orang tenggelam di lautan. Tenggelam. Dia berusaha cari pertolongan. Misalnya contoh, ibu-ibu lihat ada orang tenggelam. Tolong, tolong, tolong. Kira-kira kalau datang ibu atau datang saya kepada orang tadi yang minta tolong ketika tenggelam, di tangan kanan saya ada papan, di tangan kiri ada 500 juta. Kira-kira dia pilih yang mana? Papan atau 500 juta? Yakin? Baik. Kalau akhir bulan belum cair, datang tukang kredit, papan apa 500 juta? Saya mulai dari yang terakhir dulu. Kenapa tenggelam 500 juta? Tak berarti sebilah papan mempunyai harapan. Karena hidup di akhirat kita butuh doa. Dan hidup di dunia ketika tukang kredit datang kita butuh doa. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Itu yang benar. Bukan memanfaatkan kebaikan dari orang lain untuk kesejahteraan pribadi sendiri. Itu bukan hasanah namanya. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Innal mayyit kal gharik yantadhiru da'watan al-haqqi min ibni aw akhihi aw sadiqi fa idza lahikathu kanat ahabbu ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Sesungguhnya orang yang wafat mereka bagaikan orang yang tenggelam, menanti dan menunggu secuil doa dari yang hidup. Bila ada doa dari sahabatnya, ada doa dari ayah dan keluarganya, maka ketahuilah, kata Nabi, doamu yang secuil itu lebih dia sukai daripada dunia dan segala isinya, bagaikan papan dibanding 500 juta. Jelas, Bu? Oke. Kenapa, Pak, orang bikin kapal pasti dibuat untuk mengapung? Karena kalau kapal mengapung pasti ada manfaatnya. Sedangkan kapal yang tenggelam tidak ada manfaatnya. Itu dulu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Artinya, semua pembuat kapal dan perahu merencanakan sedemikian rupa agar kapal tetap mengapung di atas permukaan laut, tapi realita selalu mengatakan masih ada juga kapal yang karam tenggelam di tengah lautan. Masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu. Kapal di tengah lautan dikelilingi oleh air yang begitu banyak dengan kedalaman yang tak dapat diukur. Tidak mungkin kapal tenggelam kecuali bila kapal itu dimasuki air. Baru kapal punya potensi untuk tenggelam.
Kita manusia hidup dalam lautan masalah. Tidak ada manusia yang tidak hidup tanpa masalah. Tapi jangan masukkan masalah ke dalam hatimu. Kau akan binasa sebelum dibinasakan. Karena kita bukan pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Jelas? Hidup di dunia, apa yang tidak ada ujiannya, Pak? Coba kita renung-renung sedikit. Kira-kira kalau ibu makan, ada tidak resiko bisa masuk tapi tidak bisa keluar? Ada? Ada. Ada tidak ketika kita makan, ada yang namanya bisa masuk tapi tidak bisa ditelan? Ada tidak? Makanan yang siap untuk dimakan pun ada konsekuensinya. Mau tidur, ada tidak yang bisa jamin tidur jam 10 malam, bangun jam 6 pagi? Tidak. Semua aktivitas kita manusia, semua ada resikonya. Karena hidup adalah ujian. Dan ujian harus dipahami agar kita lolos dari ujian. Untuk memahami ujian hanya ada satu cara. Pertama, siapa yang bikin ini ujian? Siapa yang buat ibu ujian? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya menjadi asbab daripada kehendak Allah, sehingga antara kita dengan kita sama-sama jadi ujian. Karena Allah yang berkehendak. Makanya sandarkan segala urusan kepada Allah. Allahus samad wa ilaihi turja'ul umur. Kepadanya segala urusan kita kembali. Bila kehidupan dunia kita sandarkan kepada manusia, ibu, pak, siap-siap untuk kecewa. Karena urusan kita berharap dan bersandar kepada manusia yang punya kelemahan. Berhalal bihalal. Tidak sekedar bagaimana saya memaafkan Anda dan Anda memaafkan saya. Apalah artinya kita saling memaafkan tapi tak bisa saling melupakan. Seperti kata MC tadi. Saya tidak setuju itu. Untuk apa kita saling cipika-cipiki, cium pipi kanan, pipi kiri, selesai pipi kanan, pipi kiri, bibir kanan lari ke atas, bibir bawah lari ke bawah. Ini sudah aku pegang tangan tadi, cuma action kuat. Apakah Islam, agama yang kita imani, mengajarkan hal seperti itu? Mari dengar apa yang Nabi kita Muhammad SAW katakan. Laisal muwasil bil mukafi, walakinil muwasil an tasila man qata'at. Bukan silaturahim pipi kananmu kau tempelkan kepada saudaramu di pipi kirinya. Bukan silaturahim seperti itu kata Nabi. Tapi silaturahim yang kumaksud adalah engkau menyambung apa yang terputus antara engkau dan dia. Itu silaturahim. Makanya halal bihalal itu bukan ajaran agama, tapi dia bagian daripada syiar yang kita pandang sebagai cara kita memperkenalkan agama kepada kita dan kepada orang lain. Anda pergi ke Malaysia, apa itu halal bihalal? Mereka kaget. Anda pergi ke Singapura dan sekitarnya, mereka terkejut. Kok Indonesia ada halal bihalal? Karena Soekarno kala itu, sedikit saya cerita ibu ya, soalnya saya kalau saya pegang mic saya lupa berhenti. Minta maaf, tegur kalau 3 jam. Soekarno kumpulkan para tokoh-tokoh agama. Cobalah kita cari, jangan lebaran ketupat. Pakailah istilah agar kita bisa silaturahim antara presiden dengan rakyatnya di istana negara. Maka muncul berbagai istilah. Terakhir yang disepakati, halalun bihalalin. Apa itu halal? Halal dalam bahasa Arab ada 4 arti. Dia terambil dari kata halala yahlilu halalan atau istahalla yastahillu, yang artinya menyambung apa yang putus halal, mengumpulkan apa yang bercerai-berai halal, menyambung apa yang terikat dan mengurai apa yang menjadi simpul halal.
dari situlah kata halalun bihalalin muncul. Selama ini ada sesuatu yang merusak hubungan Anda dengan saya, maka hari ini harus dicairkan. Itulah kata halal. Hari ini ada sesuatu yang putus, maka harus disambung. Itulah kata halal. Jadi orang yang mencari rezeki yang halal belum bersih yang halal, karena yang halal masih kotor. Jadi kita disuruh cari rezeki yang halal, tapi jangan makan, karena rezeki halal itu kotor. Lain-lain Ustaz. Kenapa Ustaz rezeki yang halal kotor? Selama Anda tidak mengeluarkan hak orang miskin, maka harta itu bernajis, kata Nabi. Bukankah zakat dikeluarkan dari harta yang halal, bukan dari yang haram? Berarti yang halal masih kotor. Sebelum 2,5% kau keluarkan, baru 97,5 jadi harta yang halal dan berkah. Makanya jangan kaget Pak, Ibu. Saya ini sudah cari rezeki, saya cari yang halal, saya tidak pernah menipu orang, menzalimi orang, membohongi orang. Kok kenapa saya bisa ditipu? Kok kenapa saya bisa dirugikan? Kok kenapa saya bisa kena musibah? Padahal yang haram orang lain kumpulkan tidak kenapa-kenapa. Saya yang mengumpulkan harta yang halal, justru musibah datang silih berganti. Satu jawabannya, hak fakir miskin Anda tidak keluarkan. Itu yang menjadi bara api dalam usaha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.